Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini saya menyapa Bapak Ibu honorer tanah air yang sedang menantikan kapan jadwalnya untuk diangkat menjadi ASN, baik ASN dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, demikian pula dengan ASN dengan status pegawai negeri sipil atau PNS. Nah, pada video kali ini, pada pertemuan ini, saya ingin berbagi satu informasi tentang apa yang telah diunggah oleh Kepala BKN. Jadi, Kepala BKN sudah mengunggah ada 5 solusi masalah penyelesaian honorer atau penyelesaian masalah honorer yang sedang dihadapi oleh negara pada saat ini. Jadi Bapak Ibu simak infonya, semoga hal ini bisa berpihak kepada Bapak Ibu honorer agar Bapak Ibu bisa menjadi seorang ASN. Dan jangan lupa untuk selalu like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. Pelaksana tugas Kepala BKN atau Badan Kepegawaian Negara Bima Arya Wibisana telah menyampaikan 5 poin solusi untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer di Indonesia. Persoalan tenaga honorer yang terjadi di Indonesia hingga kini masih belum menemukan titik terang. Meski demikian, pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BKN dan DPR RI telah berupaya menemukan solusi terbaik untuk menyelesaikan persoalan honorer. Beberapa kali pilihan solusi telah ditawarkan guna merampungkan persoalan honorer. Misalnya, kebijakan penataan tenaga honorer di tingkat instansi daerah. Kabarnya, memang penataan itu bertujuan untuk penataan kepegawaian di lingkungan instansi pemerintahan. Persoalan krusial yang darurat untuk segera diselesaikan adalah terkait dengan tenaga honorer. Nasib guru dan tenaga honorer lainnya hingga kini masih terombang-ambing. Keadaan semakin mencemaskan tatkala pemerintah berencana untuk menghapus tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah pada November 2023 tahun ini. Adapun wacana penghapusan tenaga non-aparatur sipil negara yang dimaksud pada petunjuk teknis, yaitu berlangsung pada 28 November 2023. Kebijakan itu berlaku untuk pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Nah, sehubungan dengan hal ini Bapak Ibu ingat bahwa sudah banyak para kepala daerah, provinsi, dan kabupaten kota yang tidak setuju dengan penghapusan ini, sehingga para pimpinan daerah kabupaten kota demikian dengan pimpinan provinsi, dalam hal ini gubernur, wali kota, dan bupati, tetap memperpanjang SK penugasan honorer hingga 2023 ini. Dan para pimpinan daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota ini menyarankan kiranya honorer daerahnya tetap diperpanjang dan bahkan mereka setuju kalau seandainya honorer diangkat menjadi ASN. Terkait hal tersebut, Menteri Pan-RB telah mengirimkan surat edaran nomor B garing 185 garing M.SM.02.03 2022 tertanggal 31 Mei 2022 berkaitan dengan hal tersebut. Masih banyak yang menanyakan. Nah, ini Bapak Ibu supaya lebih jelas bahwa surat edaran ini itu pada masa Menteri Pan-RB Cahyokumolo. Akankah nasib tenaga honorer benar akan diberhentikan tahun ini? Tentunya ini satu pertanyaan yang mesti jawabannya ini sangat hati-hati untuk disampaikan. Menjawab keresahan banyak pihak di tengah kecemasan para tenaga non-aparatur sipil negara yang khawatir akan kebijakan penghapusan tersebut, Kepala Badan Kepegawaian Negara atau Kepala BKN lewat akun Instagram pribadinya pada postingan akun Wibisana Bima, Kepala BKN tersebut menyampaikan ada 5 solusi penyelesaian problem pegawai honorer. 5 solusi tersebut ditayangkan oleh Bima dalam sebuah chatbot berbasis Artificial Intelligence AI, berbasis Artificial Intelligence atau disingkat dengan AI. Mengutip dari postingan akun Wibisana Bima
pada 6 Februari 2023, jawaban chat GPT untuk masalah tenaga non-aparatur sipil negara, tulis Bima. Bima menulis dalam unggahannya apa alternatif penyelesaian tenaga honorer yang bekerja di instansi pemerintah Indonesia. Terkait pertanyaan di atas, terdapat 5 solusi alternatif yang disampaikan lewat chat GPT untuk memberikan kejelasan terhadap nasib honorer atau pegawai non-aparatur sipil negara di Indonesia. Jadi berikut ini diuraikan beberapa alternatif penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Bima Haryawi Wibisana selaku PLT Kepala BKN. Pertama, yaitu akan ada konversi menjadi pegawai tetap dengan skema seleksi ya dan tes kompetensi. Poin yang kedua, honorer akan bekerja dengan sistem kontrak yang pastinya harus memenuhi syarat dan ketentuan yang jelas. Poin ketiga dari solusi yang disampaikan oleh PLT Kepala BKN yaitu menyediakan penggunaan program pemerintah, salah satunya yaitu BL atau bantuan langsung tunai dan program magang. Solusi keempat yaitu menyediakan lapangan kerja baik melalui program pemerintah maupun bekerja sama dengan perusahaan swasta atau kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi dan lingkungan. 5. Menyederhanakan prosedur rekrutmen serta pengembangan sistem informasi guna memudahkan proses rekrutmen pegawai non-aparatur sipil negara. Jadi inilah 5 solusi yang ditawarkan oleh BKN terhadap persoalan honorer yang sedang dihadapi oleh pemerintah pada saat ini. Demikian 5 poin solusi yang disampaikan oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara. Kelima alternatif ini masih akan terus dipertimbangkan agar saat digunakan dapat menguntungkan banyak pihak. Artinya jangan sampai merugikan salah satu pihak. Kemudian terkait kabar seleksi CASN tahun 2023 yang sudah mulai ramai diperbincangkan, kabarnya merupakan salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Tentunya permasalahan yang dimaksud Bapak Ibu yaitu permasalahan honorer. Melalui seleksi calon aparatur sipil negara 2023 ini, harapannya pemerintah bisa merekrut calon pegawai negeri sipil maupun calon pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau CP3K. Adapun kabarnya untuk seleksi tahun 2023 ini, pemerintah akan fokus untuk merekrut guru dan tenaga kesehatan. Prioritas pemerintah saat ini adalah sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Demikianlah informasinya tentang Kepala BKN unggah 5 alternatif solusi untuk tenaga honorer yang akan mungkin salah satu di antaranya akan ditempuh pada tahun 2023 ini demi nasib honorer. Itulah informasinya Bapak Ibu tentang 5 alternatif solusi yang ditawarkan oleh Kepala BKN melalui akun Instagramnya tentang solusi penanganan masalah honorer di negeri ini. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya, dan jangan lupa untuk selalu memantau pengumuman seleksi P3K tahun ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.